sebagai satu bentuk bagaimana nantinya bangsa pribumi itu mampu melawan sistem kolonialisme dengan awalannya bahwa dia bagian dari orang yang menikmati pendidikan barat, pendidikan orang-orang yang katanya modern, tapi pada akhirnya dia bertemu dengan salah satu orang yang dianggap dalam sistem sosial itu perempuan yang tak punya istilahnya gunde ya? Iya. Itu istilah gunde itu kan kalau dalam sistem sosial kan dianggap orang paling rendah. Kalau hari ini gunde itu seperti istri yang kedua dan lain sebagainya, atau istri simpanan lah bagi kira-kira itu. Berarti itu kekejaman dari sistem kolonialisme ya, dalam menempatkan perempuan di dalam sosial masyarakat dengan struktur kelas 2 ya. Sebenarnya itu juga bagian dari bagian dari sistem bangsa kita juga. Kalau kita lihat ceritanya Kartini kan dia juga bagian dari selirnya bupati gitu. Artinya seperti itu memang zaman era-era 80-an memang sistem Indonesia masih menganut seperti itu, menjadi kehinaan dan sebagainya. Tapi lain bahwa Ontosoro sendiri kan selain dia gunde tapi dia juga punya ilmu pengetahuan. Itu yang dikagumi Mingke dari Ontosoro. Dia punya satu membentuk artinya membentuk pemikiran Mingke bahwa nggak semua orang yang dianggap rendah itu dalam pengetahuan juga rendah kan, kira-kira itu. Dan Ontosoro sendiri adalah bagian dari orang yang mempengaruhi pemikiran Mingke, orang pribumi yang mempengaruhi pemikiran Mingke. Nah, kemudian juga ada salah satu tokoh yang namanya Jin Marais. Jin Marais itu kan bagian dari orang kolonialisme dulu. Dia menyesal dan akhirnya dia sadar bahwa ada kekeliruan dan dia bagian dari korban sistem kolonialisme itu sendiri. Akhirnya pesan dari Mingke itu kan ini kata-kata mutiara dari Pram kan itu yang sering di quote-nya itu sebenarnya kata-kata keluar dari tokoh Jin Marais, yaitu seharusnya menjadi seorang pelajar itu harus adil sejak dalam pikiran maupun perbuatan itu ya. Iya, artinya ada sebagai pelajar itu harus seperti itu. Semua pelajar harus punya itu. Artinya tidak melihat satu sisi sudut pandang, melihat sesuatu hal yang jelek kemudian ini dianggap jelek. Tapi artinya kita harus memang benar-benar menempatkan sesuatu itu antara baik dan benar. Nah, itu bagian istilahnya untuk pola pikir pelajar itu seperti itu. Dan itu kata-kata itu muncul dari Jin Marais. Terus kira-kira ada emansipasi enggak dari Ontosoro sendiri? Emansipasi perempuan lah dalam sistem kolonialisme tadi. Bagi saya tidak ada. Kolonialisme itu tidak istilahnya menganggap perempuan itu kan sebagai budak seksnya kan. Bagian dari budak seksnya. Kalau dia sudah jadi gunde ya tetap saja gunde kan, sekalipun dia pintar selamanya gunde gitu ya. Selamanya gunde, sekalipun dia pintar dan lain sebagainya kan, kira-kira itu. Padahal posisi perempuan tidak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Perempuan juga punya hak begitu. Kalau dia pintar dia dianggap pintar lah, sekalipun dia punya masa lalu yang istilahnya masa lalu yang suram misalkan. Tapi kalau dia sudah dalam sosialnya dia bisa berubah, ya anggap saja ya dia harus diposisikan sesuai dengan keilmuannya. Hari ini kan enggak, orang-orang kan tidak bisa memposisikan keilmuan. Kalau Pram sendiri menilai dari hasil karyanya atau karangannya, sosok analisnya seperti apa? Analis itu kan bagian dari istilahnya sebagai dia itu jembatan untuk Mingke itu bisa istilahnya bertemu dengan Nyai Ontosoro lah misalkan. Bisa dekat dengan Nyai Ontosoro, dia lewat analis gitu. Tapi peran analis memang dia sebagai salah satu tokoh perempuan yang Indo itu kan kalau dulu istilahnya itu orang yang berdarah Hindia Belanda itu bahasa kita waktu itu, dengan Belanda itu namanya Indo. Kemudian ada istilah Totok. Kalau Totok itu orang asli. Apa? Totok? Iya. Orang asli Belanda, nggak ada campurannya. Ada lagi
yang namanya pribumi. Nah, bagian dari pribumi itu meninggal. Sedangkan pribumi sendiri juga ada tingkatan sosial sendiri. Dulu kan total sangat dihormati. Kalau Indo itu tingkatan kedua. Masuk dengan dua ya. Yang paling rendah tingkatan apa? Tingkatan pribumi. Pribumi ya paling Pribumi rendah. yang masih ya kayak petani buruh itu tingkatannya paling rendah. Tapi memang gambaran Pram seperti itu ya. Dalam Ya. arti masuk di era modern itu sistem kolonialisme itu setelah feodalisme itu paling parah ya di Indonesia Paling itu. parah, ya. Terus kesan-kesan yang bisa diambil hikmahnya dari buku Pram ini apa? Oke. Untuk tentang bumi manusia. Kalau untuk bumi manusia itu pertama yang ingin saya garis bawahi adalah ada beberapa hal bahwa pada akhirnya kan dengan narasi bahwa ada permasalahan terkait dengan warisan begitu. Iya. Terkait warisan itu di situ kan diceritakan ada warisan yang diperebutkan, yaitu dari istri asli atau istri sahnya menurut hukum oleh Belanda. Yaitu ada di Belanda. Saya lupa namanya, cuman itu dipermasalahkan terkait dengan harta warisan. Nah, artinya harta warisan ini menjadi permasalahan dan itu melebar hingga Annelies harus menjadi korban waktu itu. Pertama kan hanya perebutan harta warisan, tapi melebar hingga Annelies yang dikorbankan.